mati yang ditinggal penghuninya ternyata tidak hanya ada dalam film. Di dunia nyata ada beberapa kawasan yang dulunya merupakan kota indah, tetapi karena suatu hal ditinggal begitu saja oleh warganya. Kisah-kisah seram pun mulai menyelimuti keberadaan kota-kota mati ini. Pemirsa, inilah 7 kisah seram kota mati versi On The Spot. Awalnya bangunan-bangunan ini digunakan untuk tempat wisata kaum jet set dengan melambangkan Taipei yang makmur dan kaya. Daerah ini disebut Shanxi. Sekarang keadaan telah terbalik. Bangunan-bangunan yang tadinya untuk tempat wisata telah berubah menjadi aneh dan berhantu. Berbagai kejadian aneh diisukan terjadi di sini. Banyak wisatawan yang tidak mau mengunjungi tempat ini, apalagi untuk berlibur. Menurut kabar, selama proses pembangunan kerap terjadi kecelakaan di area ini. Hal tersebut jelas menambah kisah menyeramkan dari tempat ini. Berita tersebut langsung menyebar dan membuat wisatawan takut untuk mengunjungi tempat ini. Warga setempat mengatakan, wilayah ini sekarang dihantui oleh roh-roh penasaran dari pekerja yang mati sia-sia di sana. Awalnya beberapa warga berusaha bertahan, namun akhirnya memilih untuk pergi dari tempat ini. Lama-kelamaan, kota wisata ini menjadi kosong dan tampak sangat menyeramkan. Salah satu kota mati yang cukup populer adalah Pripyat yang terletak di Ukraina Utara. Pripyat menjadi saksi bisu tragedi bocornya reaktor nuklir Chernobyl. Karena peristiwa ini, kota yang awalnya merupakan daerah makmur dan kaya menjadi daerah mati tak terawat. Terletak di Ukraina, kota Pripyat menjadi sebuah kota hantu tak berpenghuni karena bencana bocornya reaktor nuklir Chernobyl pada 1986. Awalnya, kota yang dibangun pada 1970 oleh pemerintah Uni Soviet ini ditujukan untuk para pekerja pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl. Setelah bocornya reaktor nuklir pada 26 April 1986, kota yang sebelumnya didiami 50.000 penduduk ini pun ditinggalkan begitu saja. Sebagian harta benda hingga binatang peliharaan dibiarkan terlantar begitu saja. Setelah ditinggal penghuninya, tak ada yang menyentuh kota Pripyat. Sebagai kawasan yang telah menelan banyak korban jiwa, tak mengherankan jika cerita-cerita misteri mewarnai kesunyian kota Pripyat. Konon, suara-suara misterius atau tangisan menyayat hati sering terdengar di antara bangunan-bangunan yang ada. Saat Perang Dunia Kedua terjadi, hampir semua negara di Eropa berusaha melawan keganasan tentara Jerman, termasuk diantaranya Prancis. Ketika tentara Jerman di bawah pemerintahan Nazi berhasil menguasai Prancis, para gerilyawan Prancis mulai melakukan perlawanan. Tentara Jerman yang mendengar kabar ada gerilyawan di kota kecil bernama Oradour-sur-Glane langsung menyerang kota yang terletak di sebelah barat Prancis tersebut. Akhirnya pada 10 Juni 1944, sekitar 642 penduduk kota kecil ini dibantai habis oleh tentara Jerman. Sejak saat itu, Oradour-sur-Glane menjadi kota tak berpenghuni. Kekejaman dan kesedihan cerita kota tersebut membuat pemerintah Prancis tak berani membangun kembali kota ini. Kota ini pun menjadi peninggalan sejarah. Dan untuk menghormati para korbannya, dibangun pemakaman massal serta monumen peringatan di sudut kota. Satu alasan lagi yang membuat kota ini tak dibangun kembali adalah adanya hawa dingin yang selalu menyelimuti kota hantu ini. Konon, para pengunjung kerap merasakan ada gerakan dan bayangan misterius bermunculan di sudut kota. Kabarnya, suasana di sana begitu menyedihkan hingga membuat orang yang datang ke kota ini pasti menangis. Seolah-olah para korban berusaha mengajak pengunjung merasakan kesedihan mereka. City of the Dead atau kota mati benar-benar ada di Rusia. Kota itu bernama Dargavsk. Dargavsk bukanlah kota yang ditinggalkan begitu saja oleh penduduknya, tapi kita bisa melihat betapa setiap rumah di kota ini justru dihuni oleh jasad manusia. Dargavsk berlokasi di North Ossetia dan tersembunyi di salah satu dari 5 lereng gunung.
Terdapat hampir 100 bangunan kuno berbentuk rumah batu menghiasi Dargap. Penduduk yang tinggal di sekitar lembah mengubur orang yang mereka cintai di rumah batu ini. Jasad-jasad mereka dikuburkan bersama dengan pakaian dan barang-barangnya. Dahulu kala, penduduk setempat berusaha menjauh dari kota mati. Konon, siapa saja yang berani masuk ke kota ini tidak akan pernah bisa keluar dalam keadaan hidup. Meski begitu, tetap ada wisatawan yang datang dan melihat kota yang seluruhnya berisi kuburan ini. Tinggi rumah-rumah ini menandakan jumlah orang yang terkubur di dalamnya. Pemakaman paling tua yang ada di sini sudah ada sejak abad ke-16. Pepohonan mati, logam-logam berkarat, tengkorak yang menyeruak dari dalam tanah, serta jejak air garam berupa lapisan putih keperakan yang menutupi puing-puing bangunan adalah bagian dari kota Epecuén yang telah lama mati. Selama 28 tahun kota ini tenggelam di dasar laut. Hingga suatu hari secara perlahan air yang menenggelamkan kota ini mulai surut dan mulai tampak pemandangan mengerikan. Hampir 3 dekade lalu, tepatnya 10 November 1985, hujan lebat turun terus-menerus dalam waktu yang lama. Hujan dan badai menyebabkan laguna di tempat ini meledak karena tak mampu menampung debit air. Banjir pun merendam Epecuén. Kota wisata tua yang terletak di selatan Buenos Aires ini tenggelam dalam air asin. Kadar garam yang cukup tinggi di sini hanya bisa dikalahkan oleh laut mati. Sekitar 1.500 penduduknya yang panik lari meninggalkan rumah dan seluruh harta benda. Pulau Gunkanjima di Jepang adalah salah satu dari 505 pulau tak berpenghuni di Nagasaki, daerah administrasi Jepang sekitar 15 km dari Nagasaki. Pulau ini juga dikenal sebagai Gunkanjima atau Pulau Kapal Perang. Pada 1890, sebuah perusahaan membeli pulau ini dan memulai proyek untuk mendapatkan batu bara dari dasar laut di sekitar pulau. Di tahun 1916, mereka membangun beton besar yang pertama di pulau tersebut. Sebuah blok apartemen dibangun untuk para pekerja dan juga berfungsi untuk melindungi mereka dari angin topan. Pada tahun 1959, populasi penduduk pulau ini membengkak. Kepadatan penduduk waktu itu mencapai 835 orang per hektar untuk keseluruhan pulau. Ketika minyak tanah menggantikan batu bara tahun 1960, tambang batu bara mulai ditutup tidak terkecuali di Gunkanjima. Di tahun 1974, perusahaan ini secara resmi mengumumkan penutupan tambang dan akhirnya pulau tersebut kosong tak berpenghuni hingga kini. Konon, aura-aura negatif kerap dirasakan di tempat ini. Krakow terletak di daerah Basilikata dan Provinsi Matera sekitar 40 km dari Teluk Taranto. Kota pertengahan ini mempunyai area yang khas dengan dipenuhi bukit berombak-ombak dan hamparan pertanian gandum serta tanaman pertanian lainnya. Di tahun 1060, ketika kepemilikan lahan Krakow dimiliki oleh Uskup Arnaldo, pimpinan Keuskupan Trikariko, hubungan yang berjalan lama dengan gereja membawa pengaruh kepada seluruh penduduk. Di tahun 1891, populasi penduduk Krakow lebih dari 2.000 orang. Ketika itu mereka dilanda berbagai permasalahan sosial dan kemiskinan, hingga membuat mereka putus asa. Antara tahun 1892 dan 1922, sekitar 1.300 penduduknya pindah ke Amerika Utara. Kondisi pertanian yang buruk, ditambah dengan bencana alam gempa bumi, tanah longsor dan peperangan, menyebabkan penduduknya bermigrasi massal. Di tahun 1963, seluruh penduduk yang tersisa dipindahkan ke suatu lembah dekat Krakow Peciera. Dan sampai sekarang, kota Krakow yang asli masih tertinggal dalam keadaan hancur dan menyisakan sisa-sisa peninggalan penduduknya. Pemirsa, itulah 7 kisah seram kota mati versi On The Spot.